Selamat Hari Farmasi Sedunia. 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 Departemen Kajian dan Aksi Strategis BPFF UI saat ini tengah mengangkat tema mengenai peran farmasis dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang pemerintahan. Peran farmasis dalam bidang pemerintahan akan dijelaskan oleh narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito MCP yang saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia sejak tahun 2016. Yuk simak videonya lebih lanjut untuk mengetahui mengenai peran farmasis dalam bidang pemerintahan. Pertama, tentunya saya menyampaikan selamat World Pharmacist Day ya untuk para farmasi ataupun juga para mahasiswa farmasi ya. Dan saya yakin sekali tentang peran dari komunitas keprofesian farmasi di dunia kesehatan, di dalam negeri, di global ya, apalagi masa tantangan pandemik ini semakin kita menyadari peran kesehatan ya yang akan memberikan implikasi ke banyak aspek dari peradaban manusia ya, dan peran farmasi ada di center ya, di core ya dari permasalahan kesehatan. Saya ikut berbangga ya, saya mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari perjuangan dunia farmasi ya. Latar belakang saya sebelum saya kepala Badan POM ya, secara keprofesian saya adalah ahli teknik lingkungan ya. Teknik lingkungan itu dulu ya, sebelum saya masuk tahun 1983 saya masuk teknik lingkungan ITB, itu namanya teknik penyehatan. Jadi ada kaitannya dengan dunia kesehatan. Jadi saya banyak belajar juga tentang epidemiologi dan banyak hal biostatistik dan lain-lain. Jadi aspek yang terkait dengan kesehatan, walaupun saya ada di yang namanya teknik lingkungan, mungkin nggak banyak yang tahu ya, itu sudah terbangun sejak saya mahasiswa. Nah, passion saya di dunia kesehatan juga sangat intensif, tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika saya bisa menjadi kepala Badan POM. Selama karier saya, ya semenjak saya lulus 1990 saya mulai, saya bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ya Bappenas namanya. Tapi saya memang ditempatkan di sektor yang dekat juga dengan bidang kesehatan juga ya. Jadi sudah terpapar lah saya dengan permasalahan kesehatan juga. Nah, saya berganti-ganti posisi di Bappenas ya, terhadap sektor pembangunan yang dipegang ya dalam tanggung jawab saya. Saya pernah di dunia perkotaan, pernah di dunia lingkungan tentunya. Nah, perjalanan karir itu saya kira yang memperkaya saya dalam menghadapi bidang apapun di dunia pemerintahan. Nah, pada saat saya dilantik oleh Presiden sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, itulah modal utama saya ya. Satu, saya banyak pengalaman dikaitkan dengan pemerintahan, pengelolaan kepemerintahan, pelayanan publik, reformasi birokrasi ya. Tentunya juga tentang kebijakan. Nah, tapi sekarang saya harus memegang tanggung jawab di sektor obat dan makanan. Jadi ya, saya tinggal belajar di Badan POM, sudah banyak ahlinya ya yang dikaitkan dengan obat dan makanan, termasuk para farmasi yang ada di sini. Dan pada saat saya hampir 4 tahun yang lalu ya, 2016 menduduki Badan POM, saya siap, dan itu tuntutan dari Bapak Presiden pada saat itu adalah aspek kepemimpinan dan aspek manajerial. Nah, untuk sektornya di bidang obat dan makanan saya belajar lagi dari teman-teman yang ada di sini ya. Jadi itu perjalanan karir saya sampai saya jadi kepala Badan POM betulnya ya. Dan satu juga saya terbiasa belajar ya. Jadi pada saat karir saya banyak menempati posisi-posisi yang berbeda. Itu kesempatan saya untuk belajar, untuk terbuka ya, open minded, untuk membuka diri saya untuk selalu belajar, bahkan sampai titik sekarang ya saya banyak belajar dalam 4 tahun terakhir ini memimpin Badan POM, dan ke depan saya masih semangat untuk belajar apapun juga tugas yang diberikan saya untuk memberikan kontribusi pada Indonesia ini. Begitu. Kaitkan dengan perjalanan karir saya ya. Silakan. Oke, tugas Badan POM ya.
Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari sektornya kita sudah memahami ya, itu sektor yang sangat kritikal untuk tidak hanya aspek kesehatan ya, tapi juga daya saing sumber daya manusia, daya saing bangsa ya, obat dan makanan. Nah, pengawasan ini dilihatnya juga dalam arti luas ya. Ada pengawasan, ini produk yang kita awasi, produk yang sangat kritikal dikaitkan dengan kesehatan dan ketahanan bangsa. Pengawasan meliputi pre-market, post-market. Pre-market adalah dimulai dari sebelum produk itu beredarkan, dimulai dari juga aspek standarisasinya, aspek nanti hilirisasi, pendampingan untuk mendampingi sehingga produk yang hasil dari suatu penelitian nanti bisa jadi produk yang bisa diproduksi, dikomersilkan, diedarkan, sampai dengan pengawasan nanti post market untuk melindungi masyarakat ya, sehingga produk yang diproduksi dan beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat itu terjamin dari aspek keamanan produk obat dan makanan, mutu dan juga manfaat khasiat ya dari produk obat dan makanan yang beredar. Nah, lingkup tugasnya ya intinya tentunya ya Badan POM melindungi masyarakat tadi ya dengan melakukan pre-market, post-market. Pre-market memberikan dalam bentuk instrumennya adalah izin ya, sertifikasi terhadap fasilitas produksi sehingga memenuhi standar-standar sehingga bisa menghasilkan, memproduksi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berefikasi, bermanfaat ya, berkhasiat. Nah, dalam pre-market ya, kemudian dimulai juga dari pemberian standar, ya, terus nanti post-market itu pre-market ya, dalam bentuk instrumennya perizinan, registrasi. Nanti setelah itu, setelah diproduksi dan diedarkan juga kita melakukan pengawasan, pengujian, surveillance, sampling, kemudian dari hasil itu kita melakukan penilaian, melakukan lebih jauh lagi adalah penindakan ya. Itu di jalur formal maupun di jalur yang banyak sekali juga produk yang ini kan, produk-produk ilegal yang masuk ke peredaran ya dengan cara-cara ilegal. Nah, itu juga tugas Badan POM untuk melakukan penindakan hukum bekerjasama tentunya dengan para penegak hukum lainnya. Jadi pertama melindungi masyarakat ya dari memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat adalah produk obat dan makanan yang aman, bermutu, berkualitas dan berkhasiat tentunya, apalagi kalau obat ya. Kemudian kedua adalah selain daripada itu juga tugas Badan POM mendukung, memfasilitasi, mendorong pengembangan industri obat dan makanan ya. Dengan tentunya regulasi yang diterapkan di Badan POM harus bisa memberikan peluang pada inovasi ya. Inovasi harus bisa juga mendampingi, memfasilitasi, mendorong sehingga produk-produk hasil penelitian ya, baik itu untuk obat tradisional, pangan dan lain-lain yang dalam ini ya produk yang diawasi itu dapat kemudian dihilirisasi ya, didampingi, diuji sehingga ada evidence base-nya, scientific base sehingga memang pantas karena sudah terjamin aspek keamanan dan mutunya untuk bisa diproduksi dan diedarkan oleh industri tentunya. Nah, di situ Badan POM juga termasuk adalah mendampingi, memfasilitasi, memberikan training, capacity building untuk dunia industri ya, untuk bisa menepati standar-standar yang ada ya. Kemudian termasuk juga UMKM ya, karena produk obat dan makanan terutama obat tradisional, obat berbahan alam, kosmetik dan pangan itu masih besar adalah industri dunia usaha UMKM ya, industri menengah ya, industri kecil, mikro, menengah ya, sehingga memang masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, dukungan. Badan POM sebagai bagian dari pemerintah adalah tugasnya untuk juga mendampingi, memberikan capacity building ya, technical advice, coaching klinik, pendampingan ya, contohnya untuk terutama UMKM jamu, misalnya UMKM obat berbahan alam, kemudian kosmetik dan pangan banyak sekali ya, UMKM pangan itu banyak inovasi-inovasi, tapi harus dipastikan bahwa inovasi-inovasi tersebut sebelum bisa dibuat secara massal dan diedarkan, diproduksi secara massal dan diedarkan betul-betul memenuhi standar. Jadi tugas Badan POM mendampingi, memberikan juga insentif,
simplifikasi, keberpihakan, ya. Jadi itu aspek kebijakan dan regulasi itu juga ada di Badan POM. Itu tadi ya, satu melindungi masyarakat dengan berbagai pengawasan post market kita, dan juga di dalam registrasi juga kita melakukan penilaian, pengujian yang memastikan itu aman. Dan kedua, tetap kita adalah bagian yang mendorong, mendukung industri obat dan makanan, terutama untuk aspek kemandirian. Sehingga bagaimana produk obat dan makanan bisa diproduksi di sini, bisa menjadi produk-produk dalam negeri, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ya. Jadi keberpihakan itu ya dari aspek regulasi kita berikan, dan bisa menjadi produk-produk berdaya saing ekspor, ya. Kita harus bangga, potensi dari industri farmasi Indonesia besar sekali. Masih banyak nih yang bisa kita gali. Tugas dari Anda semua nih para mahasiswa ke depan, ya, untuk meyakinkan ke depan industri farmasi kita akan terus berkembang, ya, dari apa yang kita punya sekarang harus berbasiskan saintifik, ya, ke depan, bukan hanya industri farmasi yang hanya import, yaitu kan dagang berarti, ya, perdagangan. Import masih dibutuhkan ke depan, tapi aspek kemandirian harus terus kita kembangkan terus, ya, artinya diproduksi di Indonesia, ya. Nanti menjadi tugas Anda semua. Ketiga, tentunya meningkatkan sumber daya manusia. Itu ketiga, dan mungkin itu poin yang pertama, ya, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dikaitkan dengan kepahamannya, ya, pemahamannya mengenai bagaimana menjadi konsumen yang cerdas, ya, bagaimana memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu dan berkualitas, ya. Dan kesadaran pemahaman mengenai kenapa ini, terutama nih sekarang banyak sekali isu-isu kan tentang overclaim dan sebagainya. Jadi kenapa uji klinik dibutuhkan, itu pemahaman seperti itu harus dipahami, ya. Jadi Badan POM tidak menghambat pengembangan produk obat dan makanan, tapi bagaimana kita mendampingi sehingga produk obat dan makanan, terutama obat yang berisiko tinggi itu bisa kita yakin, kita jamin aspek keamanan dan khasiatnya. Tadi, ya, edukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas, artinya adalah kalau konsumen cerdas dia akan demand. Ini masalah demand dan supply juga, ya. Dia akan menuntut, ya, demand terhadap produk, hanya membeli produk yang aman dan bermutu berkualitas, ya. Kalau demandnya menuntutnya seperti itu, masyarakatnya sudah cerdas sebagai konsumen, dengan demikian juga supply yang akan ada akan merespon dengan hanya produk-produk yang berkualitas yang ada di pasar. Karena kalau yang tidak berkualitas dengan sendirinya tidak ada yang membeli. Secara alamiah akan terseleksi sendiri, dia tidak akan ada yang membeli, ya. Tapi kalau kita masih tidak paham, masih juga tergiur oleh iklan-iklan yang overclaim, ya, tidak mencari informasi lebih luas lagi, nanti dibelilah itu produk-produk yang ilegal, ya, tanpa ada izin edar dari Badan POM, klaimnya overclaim, ya, yang dengan iklan-iklan yang menjanjikan padahal tidak ada scientific base-nya. Itu tugas dari Badan POM bersama-sama dengan seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa, termasuk juga mahasiswa, ya, mahasiswa, apalagi mahasiswa farmasi harus juga ada di depan untuk mengedukasi masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Ya, itu, ya. Dan keempat, tentunya penegakan hukum, itu tugas Badan POM juga, ya, sehingga produk-produk yang ilegal yang berbahaya itu tidak masuk ke Indonesia, atau kalau ada di peredaran bisa kita tegakkan penegakan hukum, ada efek jerah sehingga tidak berani lagi tentunya masuk ke peredaran Indonesia. Dan itu harus terus kita tegakkan bekerjasama dengan seluruh stakeholder. Jadi lingkup tugas yang sangat luas, ya. Ini kalau pertanyaan tentang apa saja tugasnya Badan POM, sehingga membutuhkan keprofesian yang sangat beragam, ya. Tentu farmasi sangat dibutuhkan tadi, ya, merespon terhadap bagaimana kita membangun dunia industri farmasi yang berbasiskan research misalnya, itu dibutuhkan peran dari Badan POM, dari farmasis, ya, para keprofesian farmasi. Melakukan pengawasan juga dibutuhkan keprofesian farmasis untuk pengujian, dalam men-set standar juga di situ farmasi ada, terutama dikaitkan dengan obat, ya, obat herbal dan kefarmasian lainnya, ya, sediaan farmasi lainnya. Saya kira itu, ya, saya sudah sampaikan, Pak. Oke, tadi, ya, saya sudah sampaikan karena lingkup tugasnya yang sangat luas tadi, sudah ditangkap, ya, tadi, ya. Tidaknya kategorinya ada 4, tapi itu nanti akan bisa berkembang luas sekali.
keprofesian apa saja yang dibutuhkan. Tentu farmasi sangat dibutuhkan di sini ya, apalagi untuk aspek kita kan Badan POM itu ada 4 unit divisi yang dikaitkan dengan produk ya, kan obat dan makanan itu termasuk di dalamnya obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan ya. Sehingga itu produknya yang kita awasi ya. Nah, keprofesiannya ya tentunya terkait juga dengan produk tersebut ya. Namun lebih dari itu ya, karena kan ada aspek pengujian, ada tadi pengawasan, ada aspek hukum juga ya. Jadi selain daripada keprofesian farmasi kita tentunya dan juga dukungan kita pada industri ya, sehingga kita juga membutuhkan keprofesian segala hal yang terkait dengan tadi ya, ilmu hayati mungkin ya, farmasi, ilmu hayati dalam arti luas, dunia keprofesian ekonomi juga karena kita mendukung industri tentunya ya. Jadi pemahaman tentang dunia industri, dunia ekonomi, hukum tentunya dibutuhkan dan komunikasi. Artinya apa? Ya, segala siapapun yang akan bergabung dengan Badan POM dengan keprofesian spesial teknik masing-masing itu tidak apa-apa, mereka menguasai di bidang tekniknya masing-masing. Namun pada saat masuk ke Badan POM harus siap-siap juga untuk menambah wawasan atau mungkin ini bisa disiapkan selama belajar ya, selama menjadi mahasiswa ya untuk mengejar S1, S2 itu menyiapkan diri ya dengan bidang spesifik teknisnya masing-masing, tapi juga ditambahkan dengan kemampuan-kemampuan hukum, kemampuan tentang kebijakan publik, kemampuan tentang komunikasi itu sangat dibutuhkan ya. Kemampuan tentang dunia ekonomi, industri ya secara general mungkin perlu dipahami. Sehingga dan yang paling penting sebetulnya adalah kemampuan berpikir kita yang siap untuk berinovasi juga ya, kemampuan berpikir kreatif. Saya kira itu bisa dipelajari loh pada saat Anda semua menyelesaikan pendidikan ya, bahkan pada saat S1 ya. Belajar untuk berpikir kreatif. Ada kan? Menulis kreatif, coba ambil ya, enggak tahu mudah-mudahan di UI ada ya, training atau mata kuliah menulis kreatif itu juga mengajarkan kita berpikir kreatif. Malah mudah-mudahan ada satu mata kuliah yang bisa diambil ya secara cross bidang, cross departemen yang dikaitkan dengan berpikir kreatif, creative thinking ya, atau entrepreneurship, nah itu pasti ada creative thinkingnya. Nah, entrepreneurship perlu loh dipelajari oleh para farmasis yang akan masuk ke dunia industri farmasi atau ke dunia pemerintahan ya seperti Badan POM. Nanti kita akan mendampingi dunia industri ya, jadi sehingga harus juga berpikir inovasi karena inovasi itu bukan hanya di aspek-aspek yang teknis ya inovasi, tapi juga inovasi dalam regulasi ya. Kita harus berpikir inovatif bagaimana memberikan pelayanan publik yang lebih simpel, lebih sederhana, lebih cepat. Ya. Itu dibutuhkan kemampuan kita untuk open minded. Nah, sekarang bangsa Indonesia dalam keprofesian apapun harus berpikir open minded. Ya. Untuk berpikir open minded kita harus juga bisa memahami banyak bidang lain, tidak hanya terkungkung pada spesifik keahlian teknisnya ya. Nah, Anda semua nih farmasi sangat dibutuhkan keprofesian farmasi secara teknis. Tapi Anda harus kalau ingin memberikan kontribusi yang lebih besar lagi ya untuk bangsa ini mulai untuk berpikir memahami keprofesian dari latar belakang yang lain. Itu akan membantu kita untuk open minded ya. Open minded nih betul-betul nih bangsa Indonesia kita semua harus terus belajar menghargai keprofesian lain, memahami, menghargai perbedaan ya, perbedaan pemikiran dengan positif ya. Nah, kemudian berpikir inovasi ya, berpikir inovatif ya di dalam tugas kita masing-masing ya, dalam menjalankan, mengaplikasikan, mengimplementasikan keahlian teknis yang dipelajari di dalam dunia pendidikannya nanti in real words ya, nggak antisipasi dalam kondisi real nanti di lapangan itu kita akan bekerja sama dengan banyak pihak sehingga kita harus berpikir open untuk bagaimana keahlian teknis yang kita punyai bisa memberikan kontribusi terhadap suatu keputusan yang sifatnya untuk publik
ya untuk kebesaran negeri ini, untuk masyarakat lebih luas ya. Jadi selama belajar, kalau saya lihat ya, untuk bidang-bidang seperti farmasi, Anda mengejar keahlian, keprofesian Anda secara teknis. Tapi antisipasi untuk nanti pada saat Anda di lapangan, Anda harus bisa membuka diri untuk bisa memahami bidang-bidang keilmuan yang lain untuk memperkuat ya peranan keprofesian Anda sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar. Ya. Bisa ditangkap ya yang dikaitkan dengan apa keprofesian yang dibutuhkan di Badan POM. Tantangannya banyak sekali ya. Justru tantangan itu yang menunjukkan bahwa pentingnya bidang yang kita hadapi kalau kita menghadapi tantangan yang banyak kan ya. Dan itu juga akan membuat kita lebih lebih semangat lagi untuk berkreasi ya berbagai tantangan. Tantangannya apa ya? Pertama tentunya adalah tadi tantangannya adalah kita harus inovatif ya. Inovatif karena ke depan akan banyak sekali sekarang dengan globalisasi ya. Dengan globalisasi tentunya berbagai tantangan yang dikaitkan dengan bagaimana kita bisa mendukung dunia industri obat dan makanan itu bisa terus berkreasi dan berdaya saing. Jadi itu tantangan kita ya. Dan sekarang adalah tantangan yang dikaitkan dengan juga pemahaman di antara masyarakat yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan POM itu juga tantangan ya. Pada saat kita bagaimana mengedukasi masyarakat dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas ya, masyarakat, termasuk juga pemerintah, termasuk juga dunia usaha, ya dunia usaha nih, yang memahami apa sih sebetulnya tugas esensial Badan POM. Jadi Badan POM tidak ada, bukan pada tempatnya Badan POM untuk menghalangi, menghambat ya suatu pengembangan industri ya, atau dunia industri atau perizinan dan sebagainya. Tugas Badan POM adalah tentunya justru pertama, apabila kita menegakkan aturan-aturan sehingga perizinan itu memenuhi standar aturan keamanan dan kualitas ya dan manfaatnya, itu tentunya adalah dalam rangka melindungi ya, tidak hanya melindungi masyarakat tapi melindungi juga dunia usaha obat dan makanan di Indonesia sehingga kredibel ya, dunia usaha Indonesia kredibel karena memang mempunyai Badan Pengawas Obat dan Makanannya yang kredibel dalam menegakkan aturan scientific base. Badan POM adalah satu institusi yang sifatnya scientific base ya. Tentunya scientific base dalam arti yang luas karena scientific base itu data tersebut akan menjadi masukan untuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Badan POM. Ya, jadi perizinan, sertifikasi itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah satu kebijakan publik. Jadi untuk kepentingan luas, kepentingan orang yang pihak yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas, bukan kepentingan Badan POM, bukan kepentingan satu industri, tapi kepentingan yang luas karena yang nanti akan mengkonsumsi adalah masyarakat. Yaitu satu tantangan bagaimana masyarakat teredukasi, inform dikaitkan dengan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, tantangannya sering sekali Badan POM menghadapi dunia usaha yang tidak paham dengan tugas Badan POM sebenarnya membantu dunia usaha untuk kredibel, berdaya saing, karena kita akan dalam globalisasi ini kita tidak hanya berhadapan dengan aspek market dalam negeri saja ya, tentu kita akan mendorong dan kita akan selalu membuat produk obat dan makanan berdaya saing di dalam negeri ya, menjadi mandiri kita dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi yang kedua ya, dalam memajukan Indonesia, ekonomi Indonesia, kita juga harus menembus pasar ekspor kan. Jadi harus kredibel, apalagi obat ya, apalagi obat karena itu kan standarnya khusus ya, yang harus juga internasional dan untuk apalagi untuk menjadi obat yang bisa diekspor ya. Nah, itu satu hal ya. Kemudian yang kedua adalah tantangan lain tentunya itu ya, dikaitkan juga dengan demand yang masih ada atau masyarakat yang masih juga terkelabui membeli produk-produk yang ilegal, yang overclaim ya, sehingga supply ya tuh adanya peredaran obat-obat yang ilegal apalagi sekarang melalui online. Itu salah satu tantangan Badan POM yang semakin intensif sekarang adalah melakukan pengawasan dari peredaran online ya. Sekarang apalagi masa pandemik ini kita semakin melihat kebutuhan akan peredaran melalui online. Ya, kami sangat mendukung peredaran melalui online. Apalagi sekarang juga kita mendorong UMKM obat dan makanan untuk masuk ke dalam peredaran online. Kami dukung.
Nah, hati-hati, namun konsumen harus pintar memilih. Hanya memilih obat dan makanan, apalagi yang beredar di online adalah tentu yang sudah didampingi oleh Badan POM, sudah mendapatkan izin dari Badan POM. Hati-hati terhadap iklan yang overclaim. Ya. Itu tantangan Badan POM untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan terus pengawasan. Kita punya cyber patrol, ya, ada unit divisi di Badan POM yang melakukan pengawasan cyber, ya, peredaran di cyber, namanya cyber patrol. Ada unit kerja sendiri, kita punya deputi khusus, ya, unit divisi khusus yang melakukan penindakan hukum, ya, deputi bidang penindakan. Di sana ada unit kerja cyber patrol mengawasi nih obat dan makanan dalam arti luas yang beredar melalui online. Kita melakukan penegakan hukum, bekerjasama dengan Menkominfo, merekomendasikan untuk diturunkan atau juga melakukan penegakan hukum lebih jauh lagi apabila itu ada unsur kejahatan di dalamnya. Itu tantangan yang luas, ya, peredaran online, masih belum teredukasinya masyarakat. Tantangan yang lain saya kira juga adalah ya pendampingan untuk pelaku usaha, untuk memahami bahwa untuk meningkatkan produknya untuk bisa berdaya saing, Badan POM siap untuk mendampingi. Jadi Badan POM adalah teman, mitra untuk juga meningkatkan kapasitas produksinya sehingga bisa berdaya saing, aman, bermutu untuk masyarakat. Saya kira itu beberapa tantangan. Tantangan yang utama adalah, nah itu tadi yang saya sampaikan, ya, khususnya untuk farmasi ini. Industri farmasi, bagaimana sekarang kita mendorong, ya, Indonesia nih dengan potensi yang ada, pasar yang ada, potensi sumber daya manusia, knowledge yang ada di Indonesia, itu bagaimana kita ke depan membangun industri farmasi yang berbasiskan sains, ya, berbasiskan penelitian. Jadi bukan hanya dunia industri farmasi yang import, ya, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan penelitian-penelitian di bidang kefarmasian, ya, yang berkualitas. Kemudian bagaimana penelitian-penelitian tersebut tidak hanya berhenti sebagai penelitian, tapi dihilirisasi, ya, dipertemukan dengan dunia industri, kemudian menjadi satu produk yang bisa diproduksi secara massal dan menjadi akses produk tersebut. Kita mandiri di bidang obat, ya. Kemudian kita juga bisa memegang paten, kita bisa menjual produk tersebut juga ke pasar global, dan kita menjadi lebih terkemuka lagi di dunia industri farmasi global tentunya, ya, ke depan. Saya kira itu juga tantangan Badan POM untuk bagaimana bisa mendampingi hilirisasi tersebut, ya, mendorong dan mendampingi tahapan-tahapan hilirisasi, pendampingan pada hasil-hasil penelitian untuk bisa menjadi produk komersial dan berdaya saing. Farmasi sudah terbiasa dengan ketepatan terhadap standar, kan, ya, karena selama ini selalu ada standar-standar yang dikembangkan dan ada kepatuhan, ketepatan pada standar. Saya kira itu bagus sekali, memberikan integritas pada seorang farmasi, ya, dalam melakukan keprofesiannya. Namun saya minta juga mudah-mudahan dunia akademis, dunia pendidikan farmasi, ya, juga lebih apalagi memberikan kesempatan pada farmasis yang nanti akan bergabung di dunia kepemerintahan seperti Badan POM, pengawasan obat dan makanan itu sangat penting sekali, ya. Nah, dibutuhkan para farmasis yang lebih luas lagi wawasannya, ya, dikaitkan dengan yang lebih luas dibandingkan dunia ilmu teknisnya yang memang tentu harus dipegang, ya, dikuasai betul, tapi juga ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya lebih general yang harus juga sudah dipahami, yang tadi, ya, dikaitkan dunia banyak sekali tadi, ya, di dalam jalurnya itu yang tadi yang dikaitkan pengawasan pre-market, post-market itu profesi kefarmasian ada, apalagi yang dikaitkan dengan obat, ya, dan sediaan farmasi lainnya. Dalam pengujian, penetapan standar, melakukan pengujian pada saat memberian sertifikasi, perizinan, pada saat melakukan pengujian di post market, ya, penegakan hukum, di semua titik ada farmasi di sana, ya. Jadi posisi farmasi di sini kita kategorinya ada dua, kan, ada jalur struktural itu nanti yang meniti. Nah, ke depan sekarang nggak ada lagi eselon-eselon lain selain daripada eselon 2 dan eselon 1, itu udah level tinggi itu, eselon 2 dan eselon 1. Di bawahnya adalah namanya fungsional pengawas farmasi dan pangan.
makanan saya sendiri. Bentar, PFM ya. Jadi fungsionalnya adalah pengawas farmasi dan makanan. PFM itu jalur fungsional, justru tulang punggung ya istilahnya. Jadi ini core kita ya, core fungsional adalah di PFM itu ya, karena disitulah keprofesian masing-masing ya yang harus dikuasai di sana. Mendengar kata farmasi, tantangan. Farmasi sama dengan tantangan. Satu, tantangan pada Anda semua, para farmasis, calon farmasis, untuk tadi ya, dengan kemampuan yang Anda punyai, keprofesian yang tidak bisa direplikasi oleh keprofesian manapun ya, itu bagaimana Anda bisa memberikan kontribusi yang besar. Tidak hanya saya selalu mengajak tidak hanya kontribusi teknis ya, tapi bagaimana teknis itu bisa memberikan kontribusi yang besar pada dunia kesehatan, pada dunia perdagangan, pada kemajuan ekonomi kita, pada kemanusiaan ya. Itu untuk para farmasis ya, makanya Anda sejak mahasiswa sudah berpikir besar juga ya, bagaimana nih nanti dengan kemampuan teknis saya sebagai seorang farmasi saya bisa menghasilkan suatu obat. Tentunya pasti itu cita-citanya farmasi ya, menghasilkan suatu obat itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Menjadi dalam satu tim Anda bisa membawa temuan ya, dan sumbernya ada di kita kan, bukan hanya aspek obat kimia sekarang kan, ada obat berbahan alam itu potensinya ada di Indonesia ya, tapi bagaimana nanti hasil penelitian obat berbahan alam itu akan jadi produk ya, produk obat. Nah itu tantangan besar nih. Saya sebagai bukan seorang farmasis, saya menunggu nih, karena saya sebagai individu ya, saya sangat menghargai obat berbahan alam ya. Kalau saya bisa menggunakan obat pilihan, saya pasti menggunakan yang natural. Nah, bagaimana itu antiviral bisa dihasilkan dari obat berbahan alam. Nah, itu tantangan gitu ya. Jadi tantangan Anda sebagai suatu keprofesian teknis bagaimana bisa memberikan kontribusi yang besar. Kedua, farmasi adalah tantangan bangsa ini ya. Tantangan bagaimana membangun industri farmasi tadi yang berbasiskan sains. Bagaimana kita bisa mengimpor produk-produk, bagaimana kita bisa mandiri. Pertama tentunya adalah bagaimana kita bisa mandiri terhadap obat ya, farmasi ini ya, obat dan sediaan farmasi lainnya. Saat pandemik ini kan, obat kita saling kompetisi ya, obat-obat yang sekarang obat uji yang digunakan untuk pengobatan COVID-19 itu kita berkompetisi ya. Alhamdulillah ya, sebagian sudah bisa diproduksi di dalam negeri ya. Nah, itu bagaimana ke depan kita bisa at least memenuhi kebutuhan diri kita sendiri ya, membangun produksi obat-obat yang bisa digunakan oleh diri kita sendiri secara mandiri ya, membangun produk untuk industri vaksin kita sudah ada terdepan ya. Tapi untuk COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama ini kita agak terlambat karena kita memang risetnya terlambat ya, tapi itu bukan suatu yang mengecewakan dalam arti ada waktu kita untuk mengejarnya. Yang dibutuhkan hanya tentunya pendanaan, kerjasama lintas sektor, sehingga bagaimana nanti kita bisa membangun kemandirian dikaitkan dengan vaksin COVID-19, dan itu juga untuk obat-obat yang lainnya ya. Tantangan kita adalah tadi obat biologi, tantangan besar, peluang dan tantangan besar yang bisa kita bangun. Nah ini ada di tangan generasi muda farmasis, ada di tangan juga bangsa Indonesia untuk memahami ya peran dari obat, peran dari pihak-pihak keprofesian yang punya peran dikaitkan dengan pengembangannya, dan peran dari institusi seperti Badan POM yang mengawal, memastikan ya untuk bagaimana kita bisa memastikan produk beraman, bermutu, dan tentunya juga kredibilitas kita sebagai satu bangsa dalam memproduksi, mengedarkan ya. Itu kredibilitas bangsa, itu menyangkut juga integritas dan kredibilitas bangsa kita, dan itulah farmasi ada di core dari semua perjuangan itu ya. Jadi ini membutuhkan perjuangan kita bersama. Perjuangan untuk dunia farmasi adalah perjuangan bangsa ini ya, perjuangan kita ke depan bersama-sama ya. Dan generasi muda ya, saya mengharapkan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dibangun di Badan POM. Para farmasi silakan bergabung di Badan POM ya, dengan semangat nasionalisme tinggi ya.
nasionalisme tinggi itu harus dibangun. Ini perjuangan kita. Mari bergabung dengan Badan POM, kita bersama-sama mendampingi dunia industri farmasi untuk melayani dan melindungi masyarakat bersama-sama.